DPR kabupaten ini kan juga pasti selama ini juga tahu apa yang mungkin mereka pikirkan, kondisi alam pada waktu awal itu seperti apa. Ini kan alam ini. Sehingga awal alam ini kan kita tidak bisa membangun sesuatu itu melawan alam. Ini persoalan kita. Jadi saya sulit tidak tahu. Mesti kita lihat peta awal, baru kita bisa lihat sebenarnya karena harus itu kan kita tidak ada. Ini kan dulu, ini kan kali kan sebelahnya ya Pak Kepala Distrik ya, kan kalinya sebelah sana, kali asli. Nah, kenapa dia bisa jadi seperti begini? Saya bingung. Nah ini yang makanya apakah karena ada pemotongan pohon dan lain-lain yang menyebabkan ini? Ya kita lihat saja. Sekarang kan mereka lagi potong pohon. Nanti kita lihat lagi nih, ke depan. Apakah nanti besok sudah ada perubahan seperti ini? Atau mungkin karena dampak ada perkebunan sawit atau bagaimana Pak? Saya kira itu semua. Pokoknya kan banjir itu kan disebabkan sudah pasti dari hulu. Nah hulu itu kenapa? Karena tidak ada resapan air. Nah kalau tidak terjadi resapan air akan muncul banjir. Apa yang terjadi di muara-muara terjadi pendangkalan. Nah ini yang menyebabkan. Artinya apa? Artinya ya pasti dengan adanya pemotongan pohon, penggundulan hutan dan lain itu bisa menyebabkan semuanya. Mungkin selama ini kan baru ini saya tidak tahu itu sudah berapa tahun jalan ini, tapi dengan dampak yang terjadi itu akan menyebabkan. Kita lihat di Miyoko, Iwaka, Aikawapuka, ini semua tenggelam. Semua ini sekarang tenggelam. Coba, semua dari sini sumbernya. Semua dari sini sumbernya. Saya dengar Aikawapuka sudah di atas. Kemarin Iwaka saya dengar sudah sampai di atas dada, tapi dengan orang dewasa, ada orang dewasa, tapi tadi Pak Camat bilang bahwa sudah surut. Nah, saya tidak tahu di Miyoko. Saya belum tahu lagi di Aikawapuka. Tapi tadi malam infonya Aikawapuka masih ada di atas, masih di atas. Makanya kita mau pergi lihat juga sih kondisi-kondisi yang di sana. Mereka ini dampaknya ini berat bagi kita. Masyarakat kita yang di atas tidak bisa turun. Terisolir Pak ya? Ini masih terisolir. Yang kita pikir dampak terhadap bahan makanan, bahan pokok, ini yang kita harus pikirkan untuk mereka. Nah, ini Pemda kita lihat seperti apa nanti situasi kita. Sudah disikapi Pak mungkin distribusi logistik ke Belum. masyarakat yang ada? Sekarang ini belum. Nah, sekarang ini belum, karena ini kan baru kejadian. Saya tadi berpikir bukan di sini nih. Saya berpikir itu mau pergi anak yang di atas di PT PAL sana. Di atas kali Kiura, yang saya mau lihat. Amblas juga kayak begini. Yang saya mau pergi lihat di sana, sampai ke sini sudah kayak begini. Karena yang di atas itu sudah kemarin ya. Kemarin dulu. Kayak begini juga. Amblas. Pak, ini kan ada banyak titik-titik rawan di sepanjang jalan ini. Nah, kira-kira instruksi atau himbauan pemerintah mungkin kepada masyarakat yang mungkin beraktivitas di sekitaran kawasan itu ini? sudah pasti bahwa pertama masyarakat ya tolong ya jangan membabat pohon apa segala macam itu dulu dalam situasi seperti ini. Karena kita sudah lihat dampak daripada penggundulan hutan itu ya seperti begini menyebabkan banjir dan lain. Jadi masyarakat tolong beraktivitas. Saya juga nanti minta kepada pemerintah setempat, baik di distrik maupun di kampung, supaya terus mengontrol dan melihat jangan sampai ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang kedua, masyarakat ini kan kita sudah lihat ya, arealnya seperti begini, dan ini kemungkinan besar akan bertambah terus ya, kalau tidak segera disikapi. Kita lihat kalau hujan tambah lagi, berarti ini tambah terus ya. Akan tambah terus. Yang tadinya ini kurang lebih 100 meteran ini, itu bisa jadi tambah panjang. Berdoa saja supaya hujan tetap turun. Terus masyarakat harap hati-hati ya, di dalam melakukan semua kegiatan karena bencana alam, longsor, jalan dan lain-lain akan senantiasa terus terjadi kalau kita tidak cepat menyikapinya atau hujan tetap akan tambah turun. Dan ini kita tidak bisa batasi Pak. Kan ada pemikiran kan mau dialihkan ke mana. Itu menjadi solusi lah itu Pak. Air supaya ini kita tutup aja, air jangan lewat sini. Pak, Jadi saya kira begitu. ada usulan juga bahwa kalau misalnya kan warga yang terdampak ini cukup lumayan banyak. Soal status darurat bencana banjir ini sendiri bagaimana Pak dari pemerintah daerah? Apakah mungkin ada status khusus atau bagaimana? Saya belum bisa jawab itu, ya. Tapi nanti saya coba kembali. Saya tidak tahu kepala BPBD sudah sampai di sini atau tidak.
tapi tadi Pak Ahmad sudah sampaikan kepada mereka supaya menyikapi hal ini segera. Apa yang nanti dilakukan sesudah mereka lihat. Kan tidak bisa, kita tidak bisa bicara-bicara kalau kita tidak pernah lihat. Duduk-duduk baru tanya apa ini bagaimana, aduh ini tidak ada uang, aduh bagaimana, tidak bisa kan, harus turun lapangan baru bisa tahu, supaya kita bisa sikapi hal ini. Karena saya kasih tahu soal kepala BPD sebagai dan Deli apa yang kira-kira kita lakukan terhadap masyarakat, terhadap jalan ini koordinasinya dengan pemerintah pusat karena ini terkait jalan nasional, tapi terkait masyarakat kita, ya pemerintah daerah punya tanggung jawab. Ya, saya kira begitu.